Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Anggota Panitia Khusus Perubahan Status Hukum PDAM Banjarmasin Banjarmasin kembali melakukan pembahasan di ruang rapat mini DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 22 Juli 2021. Pembahasan Raperda Perubahan Status Hukum PDAM Banjarmasin Banjarmasin sudah hampir selesai, hanya tinggal mengkonsultasikan ke pemerintah pusat. Anggota Panitia Khusus Perubahan Status Hukum PDAM Banjarmasin Banjarmasin kembali melakukan pembahasan di ruang rapat mini DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Kamis 22 Juli 2021. Dalam pembahasan ini selain menghadirkan instansi terkait yaitu manajemen PDAM Banjarmasin, juga menghadirkan bagian hukum Sekretariat Pemko Banjarmasin, Wan Pakar Hukum ULM. Pada masyarakat luas. Nah, kira-kira kalau kita ditemukan presentasi dari keuntungannya. Ketua Pansus Status Hukum PDAM Banjarmasin M. Faisal Haryadi Wahetakuni Primatif usai rapat mengatakan bila pembahasan raperda tersebut sudah hampir selesai, hanya tinggal mengkonsultasikan ke pemerintah pusat. Sementara itu Direktur Bidang Umum Wan Pemasaran PDAM Banjarmasin Parida Arianti menyatakan masih ada permasalahan terkait permodalan dari pemerintah pusat sebesar 100,045 miliar rupiah. Modal dari pemerintah pusat ini akan diperjelas atau sudah dikonsultasikan ke BPKP. Wah, ini tinggal menunggu surat resmi agar bisa dimasukkan dalam draft Raperda. Parida Arianti menjelaskan bila Raperda ini bukanlah keinginan dari PDAM Banjarmasin tapi sesuai dengan PP 54 Wan Amanah Undang-Undang BUMD juga Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah. Menurut Parida Arianti, perubahan status ini kadang akan merubah pelayanan namun tetap mementingkan pelayanan pada warga. Kalau menurut kami sih sebenarnya karena pemilik modalnya bukan swasta juga ya. Pemilik modalnya adalah pemerintah daerah juga, dalam ini pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Tentu saja pemerintah ini kan tetap memperhatikan kebutuhan atau kepentingan masyarakatnya. Jadi dengan persoda ini tidak murni seperti perseroan terbatas yang pemilik modalnya adalah swasta, karena pemilik modalnya pemerintah daerah, provinsi dan kota. Tentu saja mereka menurut kami tetap memperhatikan kebutuhan sosial dari masyarakat khususnya Kota Banjarmasin. Kasubag Hukum Wan Perundangan Setdako Banjarmasin Jeffrey Pransa memedahkan pembahasan Raperda ini sudah hampir selesai. Namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu dikonsultasikan lagi ke Badan Pengawas Keuangan Wan Pembangunan terkait dengan permodalan pemerintah pusat di PDAM Banjarmasin, sehingga permasalahan ini harus diperjelas supaya Raperda ini dapat dipinalisasi. Nah, yang menjadi perhatian kami ini masih kami perlu konsultasikan lagi dengan BPKP ini terkait permodalan. Dalam permodalan itu masih ada permodalan pusat yang statusnya belum ditetapkan, apakah itu masuk ke pemerintah kota atau menjadi bagian dari modal pusat atau provinsi. Nah, itu kami meminta kejelasan dulu dari BPKP ini memperlakukan modal yang belum ada statusnya ini seperti apa. Apakah dicatatkan langsung di Perda atau tunggu statusnya ditetapkan baru nanti ketika itu sudah ditetapkan diperdakan lagi untuk mencantumkan besaran modal itu. Nah, mungkin itulah yang menjadi PR terakhir dari pembahasan Perda ini. Kalau yang pasal-pasal lainnya mungkin ya sudah sesuai saja dengan PP 54 2017 tentang BUMD. Jeffrey Pransa menambahkan, keinginan awal dari status PDAM Banjarmasin ini adalah perumda, namun lantaran adanya modal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga diputuskanlah dalam pembahasan bila status PDAM Banjarmasin adalah perseroda. Namun karena menutup kemungkinan ke depannya, ujar Jeffrey Pransa, kembali statusnya berubah menjadi perumda. Kecuali nanti di kemudian hari kalau ada misalnya dihibahkan ke Pemko semua modal, maka bisa jadi kita berubah menjadi perumda. Tapi dengan kondisi saat ini tentunya perseroda adalah jalan yang kita pilih.